Ya, puji Tuhan. Ya, selamat pagi. Salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih Bapak Pendeta Pardosi untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan, ya. Puji Tuhan. Oke. Ya, baik. Saudaraku, mari kita bersatu dalam doa untuk kita bersama-sama di pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Benar Tuhan, seperti pujian yang baru saja kami naikkan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyadari hidup ini semata-mata adalah milik Tuhan. Kami telah ditebus dengan darah Yesus Kristus yang mahal. Terima kasih Tuhan, karena kami menjadi sangat berharga di mata Tuhan. Dan hidup kami sangat berarti bagi-Mu ya Bapa. Dan juga bagi keluarga kami, bagi semua orang. Kami percaya ya Tuhan, hidup kami Engkau tebus supaya kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan kami percaya bahwa janji Tuhan bagi hidup kami adalah ya dan amin. Sehingga kami tetap bersyukur dan kami datang kepadamu ya Bapa di pagi hari ini. Karena kami rindu untuk terus mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dikuatkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus bagi kita semua, dari kitab Roma pasal 9. Jadi begitu kaya sekali firman Tuhan di Roma pasal 9, 10 dan 11, sehingga kita bisa semakin dikuatkan dan juga kita semua semakin melihat betapa rencana Tuhan itu kita dikatakan tidak terselami jalan-jalan Tuhan, karena sangat luar biasa. Ya, kita melihat betapa luas, panjang, lebar dan tingginya ya kasih Kristus, kasih Allah, di mana kita pagi hari ini akan kembali melihat bagaimana kerinduan daripada Rasul Paulus untuk keselamatan daripada bangsa pilihan, yaitu bangsa milik Tuhan, umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Untuk itu mari kita kembali membaca Roma pasal 9. Ya, Roma pasal 9. Kita akan baca ya dari saya akan baca kembali dari ayat 1 ya. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan lagi bagian yang berkaitan dengan janji atau perjanjian daripada Allah kepada umat pilihannya ya, yaitu bangsa Israel. Dari ayat 1, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian atau covenant ya, dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji.
Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat paling sedikit di sini 3 kali disebutkan perjanjian Allah dengan umatnya bangsa Israel, bahwa bangsa Israel itu terikat ya dengan perjanjian dengan Allah, perjanjian atau covenant yang sudah diterima oleh nenek moyang mereka, ya, yaitu mulai dari Abraham, ya, kemudian turun lagi kepada anaknya Ishak, dan kemudian turun lagi kepada anaknya Yakub, dan Yakub diubah namanya menjadi Israel. Ya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu di sini semakin terang saja, semakin jelas saja. Di sini Paulus ingin menyatakan dengan lebih tegas lagi bahwa adapun sikap penolakan ataupun adapun sikap ketidakpercayaan daripada bangsa Israel saat ini itu tidaklah mengubah janji Allah kepada mereka, ya, bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah kepada umat pilihannya, kepada bangsa Israel, itu tidak akan gagal, itu tidak akan dihapuskan. Kalau ditunda, iya, ya, ditunda, iya. Kenapa ditunda? Ya, karena sikap ketidakpercayaan mereka. Ya. Nah, tentu kita lihat di sini akar, ya Bapak Ibu ya, akar daripada hubungan daripada bangsa Israel, ya, dengan Allah itu didasarkan pada apa? Didasarkan pada perjanjian-perjanjian, pada covenant. Ya. Dan perjanjian-perjanjian ini akarnya adalah dinyatakan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Berbeda dengan kita, bangsa-bangsa lain saat ini, akar daripada keselamatan kita atau hubungan kita dengan Allah adalah di Efesus pasal 2 ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh darah Kristus. Ya, itu bedanya. Kalau bangsa Israel itu, ya, di zaman perjanjian lama, mereka bisa dihubungkan dengan darah hewan, penumpahan darah kurban-kurban. Ya, karena mereka hidup di bawah hukum Taurat yang mengatur tata cara peribadahan seperti itu kepada Allah. Sedangkan kepada kita saat ini bangsa-bangsa lain tidak ada kurban-kurban seperti itu, tidak kita kenal. Ya, kita bangsa-bangsa lain itu tidak mengenal tata cara peribadahan seperti itu. Karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Paulus katakan jelas sekali itu. Jadi tata peribadahan kita bangsa-bangsa lain itu sangat berbeda dengan tata peribadahan penyembahan daripada bangsa Israel. Nah, jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa akar daripada hubungan
dasar daripada hubungan bangsa Israel dengan Allah itu adalah perjanjian atau covenant Allah kepada nenek moyang mereka. Ya, itu sebabnya ya, ketika orang-orang Farisi itu dihardik, ditegur keras oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa mereka akan binasa karena dosa mereka kalau mereka tidak percaya pada Yesus. Lalu orang-orang Farisi ahli Taurat mengatakan apa? Abraham adalah bapak kami, begitu ya. Jadi mereka bangga dengan Abraham, nenek moyang mereka, karena mereka tahu Allah mempunyai perjanjian dengan Abraham, nenek moyang mereka. Tetapi Yesus berkata, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Ya, artinya ya, tadi dikatakan bahwa di ayatnya yang ke-6 itu, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ya. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi artinya ya, tidak secara otomatis bahwa semua keturunan Abraham ya itu adalah menjadi anak-anak Allah. Tidak. Ya, jadi ini tidak seperti keyakinan daripada kaum yang menganut pandangan universal. Pandangan universal itu mengatakan bahwa pada akhirnya Allah juga akan menyelamatkan semua orang, ya, terlepas dari percaya atau tidak mereka. Ya. Karena apa? Karena Allah itu adalah kasih. Begitu ya. Jadi nggak usah susah-susah untuk tidak usah susah-susah ngotot untuk memberitakan Injil, ya, atau tidak usah payah untuk bersusah-susah untuk memikirkan tentang keselamatan orang lain, karena toh juga pada akhirnya nanti Tuhan akan menyelamatkan semua orang, karena Allah itu adalah kasih. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah pemikiran yang sangat keliru dari orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, ya, bahwa orang yang diselamatkan itu orang yang akan bersama-sama dengan Allah di dalam kehidupan yang kekal, ya, dalam sukacita yang kekal itu adalah mereka yang memilih untuk percaya. Sama seperti orang-orang Israel juga, tidak secara otomatis keturunan daripada Abraham itu akan masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Tetapi mereka yang percaya, meskipun mereka adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, tapi dikatakan di dalam Yohanes pasal 1, coba kita lihat, ya, Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 dikatakan ayatnya yang kita baca ayatnya yang ke-12 ya dan 13. Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13 dikatakan demikian, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya dalam nama Yesus, ya, itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, ya, jelas ya. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Itu yang akan diselamatkan.
mereka yang percaya dalam nama Yesus. Ya, mereka itu orang-orang dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang terhubung dengan iman, yang terhubung dengan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan anak-anak Allah. Jadi mereka tidak boleh berbangga secara apa? Secara jasmani, secara lahiriah, tidak bisa. Ya, jadi mereka harus terhubung juga kepada iman kepada Yesus Kristus. Nah, itu yang dikatakan oleh Yohanes di sini. Ya, nah karena itu kita tahu bahwa ini adalah Yohanes pasal 1 ini tentunya merupakan bagian daripada penggenapan apa yang disebutkan di dalam nubuat sebelumnya tentang Mesias, ya, tentang Yesus Kristus. Bahwa janji Allah di mana Allah telah menentukan Yesus Kristus menjadi Mesias bagi bangsa Israel. Ya. Dan bagi kita bangsa lain saat ini sebagai tubuh Kristus, Allah menentukan Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai kepala tubuh. Amin. Dan kita adalah anggotanya. Nah, jadi kita lihat di dalam kitab Yesaya. Mari kita lihat kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-9. Mari kita lihat Bapak Ibu. Kita buka Alkitab kita. Ya, Yesaya pasalnya yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita. Ya, di sini dikatakan bahwa janji tentang kedatangan daripada Mesias itu adalah merupakan perjanjian atau covenant Allah kepada umatnya Israel. Ya. Yesaya pasal 9. Kita baca ayatnya yang ke-5. Dari ayat 5. Dikatakan di situ, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Untuk kita. Jadi didengarkan baik-baik, dibaca baik-baik. Untuk kita. Siapa kita? Di situ ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lagi untuk kita. Ya. Kita siapa ini? Kita mereka. Yaitu orang Israel. Bukan kita bangsa lain sebagai tubuh Kristus. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi ini sudah dijanjikan tentang kelahiran daripada seorang anak, yaitu Yesus Kristus, ya, yang disebut sebagai penasihat ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Inilah perjanjian yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya supaya mereka menyambutnya, ya, supaya mereka masuk dalam kategori perjanjian Allah dengan nenek moyang bangsa Israel, ya, supaya mereka menjadi anak-anak kerajaan, yaitu anak-anak perjanjian seperti Ishak, ya. Nah, jadi kita lihat lagi di ayatnya yang ke-6-nya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Nah, jelas sekali dihubungkan bahwa kelahiran daripada Yesus Kristus itu adalah berhubungan dengan kerajaannya di atas tahta Daud, ya. Kerajaan Daud di atas tahta Daud, ya, berarti ini adalah berkaitan dengan kerajaannya di tengah-tengah umatnya bangsa Israel. Itu janji Tuhan, ya. Jadi besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya
dengan keadilan dan kebenaran dan sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ayat 7. Tuhan telah melontarkan firman-Nya kepada siapa? Kepada Yakub. Dan firman-Nya itu menimpa Israel. Ya. Ayat 8. Biarlah seluruh bangsa itu, bukan seluruh bangsa, tapi bangsa itu, bangsa Israel, mengetahui, yakni Efraim dan penduduk Samaria yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya. Nah, ini sekali lagi kita lihat bahwa firman ini tentu saja secara khusus ditujukan kepada keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel. Ayat 12-nya. Ayatnya yang ke 12. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia, kepada Allah yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Kembali lagi berkaitan dengan bangsa Israel. Ayat 13. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor. Ya, kembali lagi bangsa Israel. Kemudian kita lihat ayat 15. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini. Nah, bangsa ini, bangsa Israel. Kemudian kita lihat lagi ayatnya yang ke-18. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu dan bangsa itu. Bangsa Israel lagi. Ya, ayat 20. Manase memakan Efraim dan Efraim memakan Manase, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Jadi semua peristiwa ini, ya, yang kita tahu ini tentunya nanti akan terjadi permusuhan di antara mereka sendiri pada masa saat antikristus, ya, memerintah, dan kemudian orang-orang Israel begitu sangat kacau yang dikatakan Yesus kasih orang pada saat itu akan menjadi dingin, gitu ya. Jadi mereka tidak bisa hidup lagi saling mengasihi sebagai sesama saudara ketika orang Israel nantinya, ya, mengalami penderitaan masa sengsara di bumi ini. Dan kita tahu memang itu adalah merupakan hukuman atau merupakan kesengsaraan yang ditimpakan oleh Allah akibat pemberontakan daripada bangsa Israel. Tapi kembali lagi ke Roma pasalnya yang ke-9 tadi. Apakah sikap ketidakpercayaan daripada orang Israel akan menggagalkan janji Tuhan kepada mereka? Itu yang ditanyakan oleh Rasul Paulus. Kenapa itu ditanyakan? Ya, karena ada orang berpikir, ada banyak orang beranggapan bahwa dengan gagalnya bangsa Israel itu, ya, menerima Yesus Kristus, maka sekarang ini, ya, sekarang ini telah dialihkan, dipindahkan, ya, janji-janji Tuhan yang di perjanjian lama itu kepada gereja, katanya. Jadi makanya Kristen sekarang ini, orang-orang Kristen sekarang ini menjadi Israel rohani. Ya, benarkah demikian bahwa Allah sudah menggagalkan perjanjiannya dengan bangsa Israel? Itu yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di Roma pasal 9 ini, 10 dan 11. Yang kedepannya nanti akan kita lihat, ya, bagaimana berkali-kali Paulus menegaskan janji Allah, firman Allah tidak akan gagal. Amin. Iya, apa yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka, nenek moyang bangsa Israel, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, akan dikembalikan oleh Tuhan suatu saat. Amin. Karena Dia adalah Allah yang konsisten. Dia adalah Allah yang benar. Ya, tidak mungkin firman Allah gagal. Gitu ya tadi, ya, di ayat 6 itu, ya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, tidak mungkin. Karena apa? Apa yang difirmankan oleh Allah pasti digenapi. Amin. Makanya kita harus tahu apa yang difirmankan oleh Allah kepada kita saat ini sebagai tubuh Kristus. Apakah perjanjian-perjanjian Allah seperti kepada bangsa Israel? Tentu saja tidak. Ya.
Apakah sekarang kita mewarisi apa yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel? Tidak. Apakah kita mewarisi janji Allah kepada yang disampaikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Tidak. Tapi bagaimana Allah menggenapi hal itu? Tentu saja dia akan menggenapinya suatu saat nanti. Kita lihat ya di pasal 11 ya. Mari kita lihat dulu di Roma pasal 11. Roma pasal 11. Mari kita lihat ayatnya yang ke-25. Kita lihat Roma pasal 11. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Lengkap sekali Paulus menjelaskan di sini tentang bagaimana ya firman Allah tidak mungkin gagal. Janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub tidak mungkin gagal tentang ya keselamatan daripada bangsa Israel. Suatu saat mereka akan dipulihkan. Meskipun itu harus melalui satu masa penderitaan, masa sengsara yang besar, tetapi akhirnya apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti digenapi. Ya, apa yang dinyatakan oleh Allah dengan sumpah ya dan disampaikan kepada Abraham itu pasti suatu saat nanti akan diterbitkan kembali, akan dimunculkan kembali oleh Allah bagi umatnya Israel. Jadi sehingga kita tidak boleh mengatakan bahwa karena kegagalan bangsa Israel, maka sekarang janji-janji Allah yang dinyatakan kepada nenek moyang bangsa Israel itu dipindahkan kepada gereja, gereja sekarang ini. Ya, itu satu pernyataan yang tidak sesuai dengan rencana Allah, dengan program Allah. Ya, jadi tidak memahami program Allah itu akan tetap diwujudkan, ya akan digenapi. Hanya di sini kita lihat ada satu keadaan di mana keselamatan saat ini diberikan oleh Allah kepada bangsa lain dengan kasih karunia-Nya, diberikan secara cuma-cuma, ya, dan keselamatan itu didasarkan pada kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus, ya, bukan didasarkan pada perjanjian-perjanjian kepada nenek moyang bangsa Israel. Itu sangat berbeda. Nah, sekarang kita lihat ya di Roma pasalnya yang ke-11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-28 lah, sampai ayatnya yang ke-29 saja. Kita lihat ya, Bapak Ibu sekalian. Di situ judul perikopnya dibuat apa? Penyelamatan Israel. Nah itu, penyelamatan Israel. Jadi kita baca dulu ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, ini kan sudah jelas sekali bahwa keadaan yang tertunda daripada program Allah, penyelamatan Allah bagi bangsa Israel, sampai dipenuhi dulu dari bangsa-bangsa lain telah masuk, ya. Telah masuk ke dalam kasih karunia ini. Ayat 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Apakah mereka akan diselamatkan, Bapak Ibu sekalian? Ya, karena firman Allah tidak mungkin gagal. Ya, pasti berhasil. Nah, kapan berhasilnya? Kita lihat di situ. Ayat 26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Nah, itu tadi yang dijanjikan di Yesaya pasal 9 tadi. Ya, pada saat Yesus datang pertama kali lahir sebagai manusia, ya, lahir di kandang domba, lahir dari rahim Maria, ya. Dia datang sebagai firman yang menjadi daging, tapi orang Israel menolaknya. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Orang Israel menolaknya pada saat kedatangannya yang pertama.
tapi dia akan datang kedua kali kepada mereka. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Lagi ayat 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka. Bukan dengan kita, perjanjian Allah dengan mereka. Mereka adalah mereka, kita adalah kita. Nah, itu jelas sekali. Inilah perjanjianku, perjanjian Allah dengan mereka Israel. Apabila apa? Apabila Allah menghapuskan dosa mereka. Jadi sekarang janji Allah kepada kita bukan apabila Allah menghapuskan dosa kita. Ya, janji Allah sekarang kepada kita adalah semua dosamu sudah dihapuskan. Amin. Ya, jadi penyelamatan kita saat ini, maka Paulus katakan, sebab hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Bahwa keselamatan kasih karunia Allah saat ini sudah disampaikan kepada semua orang di seluruh penjuru dunia ini. Artinya kesempatan itu terbuka bagi semua orang saat ini, di mana melalui Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan juga yang saat ini menjadi tugas kita kepada semua orang, itu sudah terbuka kepada setiap orang ya untuk menerima keselamatan secara cuma-cuma. Tetapi keselamatan yang dijanjikan oleh Allah kepada Israel secara bangsa itu nanti kalau Yesus sudah datang kedua kali ke bumi ini ya, untuk menggenapi janjinya bagi bangsa Israel yang didasarkan, yang berakar kepada apa tadi? Yang berakar kepada covenant atau perjanjian-perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, nah tentu saja keselamatan bangsa Israel ini datangnya dari siapa? Dari Mesias yang telah dijanjikan kepada mereka. Sekalipun orang Israel menyalibkan Mesias, ya, menyalibkan Yesus Kristus, tetapi janji Allah adalah ya dan amin bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di sini kita lihat banyak pelajaran yang berharga yang dapat kita lihat dari apa yang terjadi kepada bangsa Israel, di mana kepada mereka diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menerima berkat-berkat-Nya, tetapi mereka mengabaikan itu sehingga mereka tersandung dan jatuh ya, sehingga dikatakan di ayatnya yang ke-28 itu jelas sekali, ayat 28, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Mengenai Injil apa ini? Mengenai Injil kasih karunia, mengenai Injil keselamatan kasih karunia saat ini. Itu adalah batu sandungan bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena Injil kasih karunia didasarkan pada salib. Amin. Ya, itu adalah merupakan batu sandungan dan mereka menjadi seteru. Ya, menjadi musuh, lawan daripada Allah. Ya, secara bangsa orang Israel itu terhukum. Ya, terhukum karena perbuatan mereka yang menyalibkan Yesus Kristus. Tetapi apa? Ayat 28. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, oleh karena kita. Karena apa? Karena saat ini Injil salib adalah damai sejahtera kita. Amin. Ya. Dan dikatakan tetapi mengenai pilihan ya, mereka adalah kekasih Allah oleh karena siapa? Oleh karena nenek moyang. Itu ayat 28 ya. Ya, itu jelas sekali itu. Ya, mereka adalah bangsa pilihan oleh karena nenek moyang. Bukan karena dikatakan karena darah Kristus maka mereka adalah orang-orang pilihan. Tidak. Ya. Oleh karena perjanjian. Kenapa perjanjian? Karena Allah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadikan keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Tidak dikatakan melalui darah Kristus bangsa Israel dijadikan menjadi bangsa yang besar. Tidak ada dikatakan begitu, ya.
Nah, jelas sekali itu. Melalui perjanjian kepada nenek moyang. Ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jadi Tuhan sudah menyatakan panggilannya kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Allah tidak menyesali itu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dia akan tetap menggenapinya. Apalagi ya sekarang janji Allah tentang keselamatan oleh darah Kristus yang telah menebus segala dosa umat manusia dan orang-orang yang percaya yang dimeteraikan dengan Roh Kudus dan dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, tentu saja Allah tidak akan pernah menyesalinya. Amin. Karena apa? Karena itu adalah merupakan rencana Allah yang sebelum dunia dijadikan telah ditetapkan di dalam Kristus Yesus bagi kemuliaan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa ya, dengan jelas terang benderang di mana Paulus membedakan bagaimana kita tidak boleh mencampur adukan antara janji Allah, perjanjian Allah kepada bangsa Israel dan janji Allah di dalam Kristus Yesus atas kasih karunia-Nya kepada kita saat ini adalah hal yang berbeda ya, di mana orang Israel mereka keselamatan bagi mereka secara bangsa saat ini sedang di dalam penundaan ya, karena kesalahan mereka, karena dosa mereka yang besar. Sedangkan kepada kita saat ini ya, keselamatan itu terbuka lebar, terbuka luas, karena keselamatan kita adalah didasarkan pada penebusan segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Itulah yang disebut dengan keselamatan karena kasih karunia Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita terus memberitakan Injil kasih karunia Allah, berita tentang keselamatan hidup yang kekal bagi semua orang. Karena kesempatan itu saat ini sedang terbuka, tetapi suatu saat nanti itu juga akan diakhiri. Dan kita tahu bahwa ya, semua orang dikehendaki oleh Allah diselamatkan, dan melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah itulah saat ini keselamatan itu terbuka bagi semua orang. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita dengan semangat terus untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, karena itu adalah kehendaknya untuk memanggil semua orang saat ini agar memperoleh hidup yang kekal, diselamatkan, pasti masuk surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Apa yang Engkau janjikan melalui Abraham, Ishak dan Yakub akan Engkau genapi suatu saat itu dengan kedatangan-Mu yang kedua kali untuk menjumpai kembali bangsa pilihan-Mu, yaitu bangsa Israel. Itu suatu saat nanti akan digenapi. Apa yang Engkau janjikan kepada mereka adalah tetap menjadi milik mereka, bukan menjadi milik kami. Karena kami mempunyai milik tersendiri, janji Allah, janji kasih karunia Allah, bahkan yang jauh lebih mulia di dalam Kristus Yesus saat ini. Bahwa keselamatan kami adalah kami peroleh dengan cuma-cuma, dan kami terima itu dengan penuh kasih karunia, dan kami terima dengan iman. Sekarang kami tahu kami sudah sempurna di dalam Kristus, dan kapan saja kami meninggalkan dunia ini, kami tahu kami sudah pasti masuk surga. Karena bukan oleh usaha kami, bukan oleh perbuatan kami, bukan oleh karena kebaikan kami, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus yang telah mencurahkan darahnya, menguduskan kami, membenarkan kami satu kali untuk selama-lamanya. Diberkatilah semua orang yang percaya, karena ketika orang percaya kepada Injil kasih karunia Allah saat ini, setiap orang dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan segala sesuatu yang akan kami peroleh di dalam Kristus bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Kristus kami memiliki segala sesuatu kemuliaan yang telah Engkau janjikan bagi kami karena kasih karunia-Mu semata-mata. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.
Tuhan memberkati kita ya di hari yang indah ini, Bapak Ibu Saudara. Sampai kita bertemu lagi di saat teduh kita di hari berikutnya. Kembali kepada Bapak Pendeta Pardosi untuk melanjutkan pujian kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam kudus buat kita. Haleluya. Baik, Amin. terima kasih untuk kampanye Pak Kapres sudah